Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Indra Gunawan. Saya mahasiswa agribisnis dari Universitas Halu Oleo dengan NIM D1A1-18102. Baik, di video kali ini saya akan membuat tugas dari dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Baik, adapun tugas yang diberikan kepada saya adalah 1. Pengertian sistem upah. Kedua, macam-macam sistem upah. Ketiga, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah. Dan keempat, pengertian UMR, UMP, UMK, dan KHL. Baik, kita mulai. Yang pertama, pengertian sistem upah. Upah adalah pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembayaran dengan upah berbeda dengan kerja bergaji, di mana majikan membayar dengan jumlah teratur dalam kurun waktu tetap seperti mingguan atau bulanan, tanpa memperhatikan jam kerja, dengan pelaksanaan yang mengkondisikan pembayaran terhadap performa individu serta kompensasi berdasarkan performa perusahaan secara keseluruhan. Baik, yang kedua, macam-macam sistem upah. Macam-macam sistem upah ini ada beberapa. Yang pertama, sistem upah menurut banyaknya produksi. Upah menurut banyak produksi diberikan dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat dan berproduksi lebih baik. Produksi yang dihasilkan dapat dihargai dengan perhitungan ongkosnya. Kedua, sistem upah menurut lamanya dinas. Sistem ini merupakan sistem upah semacam ini akan mendorong untuk lebih setia dan loyal terhadap perusahaan dan lembaga kerja. Sistem ini sangat menguntungkan bagi yang lanjut usia dan juga orang-orang muda yang didorong untuk tetap bekerja dalam suatu perusahaan. 3. Sistem upah menurut lamanya kerja. Upah menurut lamanya kerja disebut pula dengan upah menurut waktu, misalnya bulanan. Sistem ini berdasarkan anggapan bahwa produktivitas kerja itu sama untuk waktu kerja yang sama. Alasan-alasan yang lain adalah sistem ini menimbulkan ketentraman karena upah sudah dapat dihitung terlepas dari kelembatan bahan untuk bekerja, kerusakan alat, sakit, dan sebagainya. 4. Sistem upah menurut kebutuhan. Upah yang diberikan menurut besarnya kebutuhan karyawan beserta keluarganya disebut upah menurut kebutuhan. Seandainya semua kebutuhan itu dipenuhi, maka upah itu mempersamakan standar hidup orang. Baik, kita masuk yang ke nomor 3. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah. Faktor ini ada beberapa, yaitu 1. Sistem upah menurut waktu. Dalam pembayaran upah berdasarkan waktu, upah dibayar berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya. Upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, atau bulanan. Faktor yang kedua, sistem upah borongan. Upah borongan adalah upah yang diberikan pada awal pengerjaan suatu hal sampai dengan hal tersebut selesai, tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Misalnya Pak Salam nih. Pak Salam ingin membangun rumah 2 lantai. Ia mempekerjakan tukang yang dibayar sebesar 20 juta. Wow, banyak ya. Dari awal hingga rumah tersebut siap dihuni, tanpa adanya penambahan upah kembali
dan biasanya dibayarkan di awal pengerjaan. Lanjut, faktor ketiga, sistem co-partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan memberikan obligasi atau saham, perusahaan berharap bekerja mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan sehingga lebih produktif. Yang keempat, sistem upah premi. Sistem ini memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman, misalnya bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, atau memiliki suatu keterampilan yang sangat khusus. Lanjut, faktor 5, sistem upah berkala. Upah ditentukan dari tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Jika penjualan meningkat, maka upah akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Ini terakhir. Nomor 4, pengertian UMR, UMP, UMK, dan KHL. Nah, yang satu dulu nih, UMR adalah upah minuman regional yang merupakan suatu standar minumumnya yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku di industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, dan buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Yang kedua, pengertian UMK. UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya diberikan kepada pekerja. Biasanya UMK nilainya lebih besar dibandingkan UMP. Yang ketiga, UMP. UMP atau upah minimum provinsi merupakan upah minimum yang berlaku untuk satu provinsi. Jika di dalam suatu kabupaten yang kita sudah memiliki ketentuan mengenai UMK yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP, maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK. Oke, yang terakhir nih, nomor 4, standar kebutuhan hidup layak atau disingkat KHL adalah dasar dalam penetapan upah minimum. Komponen kebutuhan hidup layak merupakan komponen-komponen pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dibutuhkan oleh seorang pekerja lajang selama 1 bulan. Ingat ya, 1 bulan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.